Oke, Asia. Targetnya jadi akhlak itu husnul khuluq. Yang digarap berarti batinnya. Dan kalau itu batin, rohnya manusia. Ini kalau Ghazali punya filsafat yang luar biasa tentang roh dalam 4 aspek, yaitu daya intelektualitas, daya emosi, daya nafsu, dan yang terakhir daya penyeimbang. Daya penyeimbang itu kemampuan manusia untuk mengontrol 3 daya itu. Dan itu kalau di kimia itu ada di beberapa kitabnya itu dibahas secara panjang lebar sekali. Jadi yang disebut husnul khuluq itu nanti kalau di Ghazali adalah mendayagunakan akal, emosi, nafsu, bukan dibuang loh ya, didayagunakan sesuai kebutuhan dan diarahkan pada yang namanya akhlakul karimah. Nanti kita lihat apa itu akhlakul karimah. Jadi kita punya intelek, kita punya emosi, kita punya nafsu, jangan dibuang. Pakailah secukupnya saja sesuai dosisnya. Pahami dosisnya. Karena begitu kamu overdosis, biasanya kamu kelewatan sudah. Tidak jadi akhlak karimah. Akhlak karimah itu akhlak yang pas. Jadi husnul khuluq itu berarti orang yang inteleknya hidup, emosinya juga hidup, nafsunya juga hidup. Bukan orang yang tidak punya nafsu, tidak punya emosi, apalagi tidak punya akal. Jadi seorang berakhlakul karimah itu berarti orang yang manusia sejati. Jadi manusia yang benar-benar manusia. Dia memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu akal, emosi, dan nafsu. Tiga-tiganya didialogkan oleh daya ketiga namanya daya penyeimbang. Macam-macam itu nanti. Daya penyeimbang termasuk agama kalau di Ghazali. Jalannya gimana untuk bisa mendayagunakan intelek, nafsu, atau akal itu ya? Ada orang luar biasa, ada orang-orang tertentu yang khusus, yang memang dikasih oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, tapi sebagian besar kita sebenarnya harus berusaha sendiri. Para nabi misalnya itu kan memang dikasih oleh Allah akhlakul karimah dalam rangka persiapannya untuk jadi nabi. Tapi kayak kita mungkin ya harus mengejar sendiri, karena itu ujian bagi kita, dimensi batinnya. Makanya sifatnya ikhtiari. Kita dikasih alat dan dikasih petunjuk, tinggal mau dipakai apa enggak, itu aja. Ya, petunjuk itu ada wahyu, ada juga daya ilhamiah, pakai akal. Alatnya dikasih, targetnya ditunjukkan, petanya diberikan, tinggal kita mau ngambil yang mana. Nah, itu husnul khuluq. Ini tak ambil beberapa dari sufi yang dikutip oleh Ghazali. Apa sih husnul khuluq itu? Penjelasannya panjang, cuma itu contohnya, manifestasinya. Untuk kamu bisa mendeteksi apakah dirimu atau seseorang sudah husnul khuluq apa belum. Level pertama husnul khuluq oleh Ghazali diambil dari Hasan al-Basri. Ciri paling mudah apakah seseorang sudah husnul khuluq atau belum adalah mukanya selalu ramah dan senyum. Itu ciri paling gampang. Kalau ada orang tiap hari merengut kayak ikan koi, mencucu terus, itu alamat paling simpel bahwa akhlaknya bermasalah. Kalau tidak, dia tidak optimis, pasti dia selalu suudzon pada orang lain, menganggap orang lain sebagai ancaman, menganggap orang lain sebagai bahaya bagi dirinya, maka orang iso guyu belas, merengut. Kalau ada orang dacel, nggak lucu. Kalau ada iya, jadi kamu sudah capek-capek dacel, jawabannya simpel, nggak lucu. Kasihan temennya kan, sudah ngarang dagelan dari mana-mana, kamu jawabannya bikin manggel. Kalau diajak ngomong juga ketus, kalau diajak diskusi juga, kalau ngomong sinis, melecehkan, meremehkan. Nah, itu alamat, salah satu tanda bahwa orang ini sebenarnya tidak husnul khuluq, tidak enak. Jadi mulai sekarang latihanlah berwajah ramah dan senyum. Lu tidak gampang loh itu, karena kadang-kadang kamu itu tidak sadar tiap hari merengut, tiap hari
Mungkin karena banyak pikiran jadi diajak ngomong gak nyambung. Kalau orang sedang pingin diapresiasi, kamu juga bilang, terus gue harus bilang wow gitu. Iya. Itu kan gak enak. Wong temenmu pingin diapresiasi, kamu cuma bilang gitu. Jadi apresiasilah yang ramah, yang enak gitu loh. Kalau ditanya, kalau dianu itu kan jawabannya jangan ketus. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana mas? Mau ke depan. Kok jalan aja mas? Emangnya mau ngerangkak? Nggak enak yang diajak. Yang enak gitu loh. Jadi orang itu. Nah, jadi ciri pertama kalau katanya Hasan Basri. Katanya Al-Wasiti, level kedua dari orang husnul khuluq itu selalu menggembirakan orang lain, makhluk lain, baik dia sendiri sedang senang atau sedang susah. Itu katanya Al-Wasiti, level kedua. Jadi kalau level pertama kamu mau digembirakan orang, level kedua kamu bisa menggembirakan orang. Ketika kamu hadir, situasi jadi cerah, jadi rame, jadi senang. Ketika kamu datang, orang alhamdulillah kamu datang, jadi rame senang. Itu alamat biasanya kamu akhlakmu bagus. Tapi kalau begitu kamu datang, Allah datang lagi. Iya, alamat ini mesti. Kalau ada orang begitu kamu datang semuanya merenung, itu tanda-tanda ada yang tidak mereka sukai dari kamu. Maka hati-hati, usahakan kedatanganmu selalu bikin ceria suasana, selalu bikin orang gembira. Itu ciri paling gampang. Oke, naik kelas dari situ ada pendapatnya Abu Usman. Nah ini sudah ke dalam lagi. Kalau tadi kan artifisial aspek fisiknya, kelihatan dari luarnya. Ini lebih ke dalam lagi. Orang husnul khuluq adalah orang yang tidak pernah mengeluh. Orang yang selalu ridho, ikhlas, rela terhadap apapun ketentuannya Allah. Jadi ada saat saya pernah melakukan bikin tulisan tentang Gus Dur. Jadi argumen pro dan kontra orang yang mencaci maki Gus Dur dan yang memuji-muji Gus Dur. Di antara pujian dan cacian itu ada satu karakter dari Gus Dur yang menurut saya luar biasa, adalah Gus Dur adalah orang yang tidak pernah mengeluh apapun situasinya. Ada orang mencaci maki, ada orang marah, dia nggak pernah, aku kok nggak pernah. Jadi dia selalu menanggapi sesuatu, merespon sesuatu dengan cara positif, dengan gayanya sendiri, tapi tidak pernah mengeluh. Nah, itu orang yang tidak pernah mengeluh sebenarnya salah satu ciri bahwa sebenarnya dia berada dalam domain namanya husnul khuluq. Orang yang selalu ridho, selalu ikhlas, selalu rela apapun ketentuannya Allah. Kamu dikasih apapun, difasilitasi apapun, diperlakukan seperti apapun oleh Allah, kamu rela dan tidak mengeluh. Nah, itu husnul khuluq. Meskipun kuliahmu jungkir balik, nilai E-nya lebih banyak daripada nilai saya terima, tidak apa-apa, memang gara-gara aku sendiri sih, tidak pernah ngeluh. Meskipun sampai semester 14, jangankan pacar, kamu deket aja sama majelis, nggak pernah. Nggak apa-apa, nggak usah mengeluh. Ya saya tahu diri lah, nggak apa-apa. Pacar bukan segalanya. Itu loh. Nggak pernah ngeluh. Meskipun secara ekonomi kamu pontang-panting, tiap kali tengah bulan kamu harus setiap kali jadi. Karena saya di Facebook ada yang posting bahwa dompetku mungkin terbuat dari bawang merah. Karena setiap kali tak ambil, tak buka, aku langsung berbesmili. Jadi dia anggapnya, wah jangan-jangan dompetku ini terbuat dari bawang merah ya. Karena setiap kali tak buka kok langsung berbesmili. Karena gak pernah ada isinya. Jadi jadi orang yang tidak pernah ngeluh. Dan yang ketiga, naik level dari itu adalah orang yang sanggup menahan diri. Seandainya disakiti orang, tidak pernah balas. Jadi selalu sayang pada orang, yang selalu bisa memaklumi apapun perilaku orang pada dirinya. Itu
pendapatnya Al-Furqan yang diadopsi oleh Ghazali. Jadi level ketiga dari husnul khuluq adalah orang yang tidak balas, bisa menyebarkan ideologi kasih sayang, memohonkan ampun pada orang yang menzalimi dia. Jadi tidak sekedar bisa, tapi malah memohonkan ampun. Yang serius tapi, karena ada juga yang guyonan kan, ya Allah ampunilah orang yang menzalimiku, masukkanlah dia ke surga, kalau bisa sekarang juga masukkan ke surga. Itu namanya nggak niat mendoakan yang baik. Jadi ya beneran didoakan biar diampuni, nggak apa terus itu kan nyumpai bermati saiki gitu namanya. Jadi dipohonkan ampun biar meskipun dia menzalimimu. Itu level husnul khuluq yang ketiga. Dan yang terakhir puncaknya husnul khuluq adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mempengaruhi dirinya apapun kondisi sekelilingnya, karena yang dia inginkan hanya Allah. Itu puncaknya husnul khuluq. Kondisi sekeliling tidak bisa lagi bikin kamu sedih, bikin kamu pesimis, bikin kamu tidak nyaman, bikin kamu tidak enjoy, karena satu-satunya orientasimu hanya Allah. Kalau sudah nyampe di puncak ini, berarti kamu sudah purna jadi seorang yang husnul khuluq. Itu contoh manifestasi dari husnul khuluq.